Baik, kembali lagi bersama saya Samlul Kais Muhammad dari UIN Saisu Purbalingga melaporkan bahwasanya di sini saya akan membawakan tema tentang perundungan yang berada di kampus. Baik, di sini saya sedang bersama narasumber saya, yaitu Mas siapa Mas? Dengan Mas Rizky. Mas Rizky, oke. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk terkait perundungan yang ada di kampus. Baik, pertanyaan yang pertama itu seberapa serius masalah perundungan di lingkungan kampus saat ini? Untuk seberapa serius perundungan di kampus ini, menurut saya sangat serius ya, karena perundungan ini bisa berdampak fatal kepada sang korban. Tidak hanya berdampak kepada psikologinya, tapi juga kepada mentalnya. Oh, oke. Untuk upaya yang paling penting dilakukan untuk mencegahnya itu bagaimana menurut Mas Rizky sendiri? Mungkin menurut saya upaya untuk mencegah dari perundungan sendiri bisa dilakukan yang pertama itu dengan edukasi kepada mahasiswa-mahasiswa agar tidak terjerumus kepada perundungan. Yang kedua itu bisa dengan mengsanksi kepada seorang yang membuli atau merundungi seseorang. Bisa disanksi agar apa? Agar teman-teman semua itu bisa patuh kepada aturan. Nah, setelah itu bisa juga dengan menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana tidak memandang latar belakang seseorang. Mungkin terima kasih ya. Sekian dari saya melaporkan UIN Saisu Purbalingga. Baik, kembali lagi bersama saya Samlul Kais Muhammad dari UIN Saisu Purbalingga melaporkan bahwasanya saya di sini akan membawakan tema perundungan yang berada di kampus UIN Saisu Purbalingga. Baik, di sini saya dengan narasumber saya dengan Mas siapa ya? Mas Saiin. Oke, Mas Saiin. Ini asalnya dari mana Mas Saiin? Asalnya dari Cilacap Barat. Cilacap Barat. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait yang perundungan yang berada di kampus Purbalingga. Oke. Yang pertama, bagaimana sih dampak perundungan terhadap korban di lingkungan kampus UIN Saisu Purbalingga ini? Itu menurut saya sangat berpengaruh, dampaknya juga sangat besar ya bagi para mahasiswa, terutama dampak bagi akademik yang kurang sehat dan tidak aman. Dan kedua itu dampak dari kesenjangan korban untuk kedepannya gitu, kayak merasa terancam dan merasa tidak nyaman di lingkungan kampus gitu. Dan cara menanggulanginya itu dampaknya satu, korban itu harus kayak perundungan itu harus harus ditegaskan lagi kayak hukumannya. Juga dari pihak yang mengurusi di UIN sini juga harus menindakadili dengan secara tegas, tidak ada yang namanya toleransi, entah itu siapapun, entah itu dosen, entah itu mahasiswa. Yang intinya harus ditegakkan keadilan gitu, biar tidak adanya perundungan gitu Mas. Oke, untuk selanjutnya itu mungkin dari Mas Saiin. Ada pesan-pesan untuk yang kasus perundungan yang ada di kampus ini. Pesan saya tetap harus ditegakkan keadilan di kampus ini, seperti kasus seksual yang masih belum tahu kabarnya bagaimana ya yang di kampus sekarang ini, walaupun bukan di kampus Purbalingga tapi kan itu atas nama UIN Saisu ya. Jadi harus ditegakkan keadilan kepada korban yang termasuk ini kasus seksual kan, jadi harus ditindak adili, entah itu siapapun harus ditindak adili gitu Mas. Oke, baik, terima kasih melaporkan dari UIN Saisu Purbalingga.